Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan kapan kira-kira jadwalnya diangkat menjadi ASN dalam arti dengan status pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi tentang pengangkatan honorer tanpa seleksi tes yang ini langsung didukung oleh Komisi 2 DPR RI. Nah, yang didukung oleh DPR RI di sini yaitu semua honorer pada dasarnya supaya bisa diangkat menjadi ASN, mengingat satu dan lain hal termasuk dalam hal pengabdian dan masa kerja yang sudah diabdikan di negara ini selama mereka Bapak Ibu honorer ini jadi honor di instansi pemerintah. Nah, pengangkatan honorer tanpa tes ini didukung sangat oleh Komisi 2 DPR RI, terutama honorer kategori 2. Karena memang dari sisi semua honorer, maka Bapak Ibu honorer kategori 2 yang kemungkinan terlama mengabdi di negeri ini. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer tanpa tes jadi pegawai negeri sipil, beritanya viral dari Sabang sampai Merauke. Nah, kenapa tidak Bapak Ibu? Karena memang ini adalah dambaan atau idaman Bapak Ibu honorer, ya. Karena mungkin pengabdian yang sudah terlalu lama, maka kepingin untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Bahkan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, Gus Pardigaus, langsung suarakan dukungan atas gagasan pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi atau tanpa tes, khususnya untuk tenaga honorer kategori 2 atau yang disebut dengan K2. Nah, ini Bapak Ibu ya, artinya di sini kita melihat bahwa DPR RI sangat mendukung kerinduan Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN dengan status pegawai negeri sipil tanpa melalui tahapan tes. Artinya ini langsung pengangkatan tanpa tes Bapak Ibu ya. Usulan tersebut tertuang dalam draft rancangan undang-undang atau RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pasalnya yaitu pasal 131A, yang mana pasal 131A ini adalah pasal sisipan antara 131 dengan pasal 132. 132 ya maksudnya. Nah, di sini di pasal 131A ini yang mana diejak beberapa ya jenis honorer ya sampai pada tenaga kontrak yang sudah mengabdi sekian tahun bisa diangkat menjadi ASN dalam arti pegawai negeri sipil. Di mana tenaga honorer yang sudah mengabdi lama untuk pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS. Nah, di sini disampaikan bahwa kita apresiasi ya, ini dari Komisi 2 DPR RI katanya, ya kita apresiasi. Sebetulnya kita juga sudah menyuarakan jauh-jauh hari, terutama terhadap honorer kategori 2. Pengangkatan status pegawai honorer kategori 2 memang sudah sepatutnya diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui seleksi atau tes lagi, ujar Gus Pardi saat dihubungi di Jakarta pada hari Jumat 27 Januari 2023, 2 hari yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang disampaikan oleh beliau supaya honorer kategori 2 ini diangkat menjadi PNS tanpa perlu melalui seleksi atau tanpa melalui tes lagi. Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil dilakukan demi alasan kemanusiaan. Lantaran para tenaga honorer tersebut sudah lama mengabdi dan memberikan kontribusi terhadap negara ini. Di sisi lain, mereka tidak mampu bersaing dengan generasi muda dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil.
Nah, ini kemungkinan kalau diseleksi tes Bapak Ibu, tetapi mengingat pengabdian Bapak Ibu honorer selama ini di negeri ini, terutama di masa pandemi COVID tahun yang lalu itu, maka garda terdepan yang kita andalkan di sisi kesehatan menangani COVID adalah tenaga kesehatan. Jadi sewajarnya atau sepatutnya kalau honorer kategori 2 khususnya di bidang kesehatan ini diperhatikan sangat oleh pemerintah dalam hal ya perhatian untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Ini adalah kebijakan yang sangat manusiawi. Kalau berhadapan dengan anak-anak baru yang fresh graduate, dipastikan para non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang sudah bekerja lama di pemerintahan tentunya akan kalah bersaing, ujar politisi PAN itu. Legislator Dapil Sumatera Barat II ini pun meminta pemerintah seharusnya tetap ketat dalam menyeleksi para tenaga honorer yang akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Antara lain dengan mempertimbangkan batasan lama masa kerja hingga rekam jejak selama menjadi tenaga honorer. Nah, satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa sekalipun ini adalah pengangkatan tanpa seleksi tes, apabila hal ini nanti bisa terkabul, ingat bahwa ada satu ketegasan yaitu hanya dengan verifikasi berkas Bapak Ibu honorer, yaitu SK atau surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu honorer yang akan diverifikasi dan divalidasi. Yang seterusnya adalah seleksi adalah hanya seleksi administrasi. Dalam arti semua dokumen Bapak Ibu selama menjadi honorer itu akan diseleksi kebenarannya. Apakah benar sudah mengabdi sekian tahun atau tidak? Nah, tentunya ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen Bapak Ibu honorer yang ada sejak pengangkatan honorer hingga nantinya akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Hanya seleksi administrasi dan verifal atau verifikasi dan validasi SK pengangkatan sebagai honorer. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhitungkan dengan cermat dan teliti sebelum pengangkatan status pegawai non-ASN menjadi PNS. Mesti jelas kriteria dan skala prioritasnya, masa pengabdian, usianya, serta mempertimbangkan unsur geografis tempat di mana mengabdi. Jadi hal ini juga ya harus diselidiki betul oleh pemerintah. Ini saran dari Komisi 2 DPR RI yang disampaikan oleh Gus Pardigaus ya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional. Jadi hal-hal ini yang mesti ya jelas, yaitu kriteria dan skala prioritasnya, masa pengabdian, usia para honorer, serta mempertimbangkan unsur geografis tempat di mana mengabdi. Semua mestinya diperhitungkan dengan seksama dengan tetap memenuhi unsur transparansi dan akuntabel, ujar Gus Pardigaus yang perahu tokoh keterbukaan informasi publik 2021 dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Seperti viralnya pemberitaan pemerintah pusat dan daerah merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer ini, maka Kemenpan RB bertemu dengan perwakilan dari APPSI, APEKSI, dan APKASI, serta BKN. Tenaga honorer di kalangan pemerintahan kini masih menunggu nasib untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kepastian ini harus menunggu perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau revisi Undang-Undang ASN masuk ke dalam prolegnas atau program legislasi nasional prioritas 2023. Demikian informasinya Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, jika hal ini bisa menjadi kenyataan, kemudian RUU ASN sah menjadi undang-undang ASN, maka selamat kepada Bapak Ibu honorer seluruhnya, terutama Bapak Ibu honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.